إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufiq, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran-ajaran Islam yang diantaranya adalah salat Jumat berjamaah. Demikian pula disampaikan kita ke bulan Ramadan dan dimudahkan kepada kita untuk mengisi, memaksimalkan, memanfaatkan bulan Ramadan dengan berbagai macam amal saleh dan ketaatan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah, amal saleh, ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima olehnya, amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun, karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh al-fauz, keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Takwa yaitu dengan bimtithali awamirillah wajtinabi nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, yakni perintah-perintah yang telah kita ketahui dari kitabullah, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya kita kerjakan semampu kita, dan larangan-larangannya hendaknya kita jauhi. Inilah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan yang kita berada di dalamnya, maksud dari Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita ibadah puasa adalah agar tercapai tujuan ini, yakni agar kita semua menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan, kebahagiaan untuk kita, dan kebaikan serta kebahagiaan telah Dia tetapkan hanyalah diperoleh untuk orang-orang yang bertakwa. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat hanyalah diperoleh untuk orang-orang yang bertakwa. Dengan bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar terhadap semua permasalahan yang dia hadapi dalam kehidupan dunia yang penuh dengan problematika dan permasalahan. Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah urusannya. Dan di akhirat, mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah masukkan ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, diperuntukkan, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yang mana di sanalah kebahagiaan yang sesungguhnya, kenikmatan yang sebenarnya,
kebahagiaan di sana kekal abadi selama-lamanya. Hidup di sana tidak kenal kematian, senang di sana tidak kenal sedih, muda di sana tidak kenal tua, sehat di sana tidak kenal sakit, dan apa saja yang diinginkan ada di hadapan tanpa perlu kita bekerja dan berusaha. Tidak seperti di dunia yang setelah hidup kita akan mati. Ketika kita sedang senang-senangnya, tiba-tiba diiringi dengan kesedihan. Yang ketika kita telah menjalani masa muda akan tiba masa tua. Dan ketika kita sedang sehat-sehatnya, setelahnya sakit. Di samping apa saja yang kita inginkan, kita harus bekerja, berusaha menjalankan sebabnya, yang terkadang kita memperolehnya dan terkadang tidak. Maka orang yang berakal, dia tentu akan mengutamakan kehidupan, kebahagiaan yang abadi, yang kekal abadi, yaitu surga. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk surgalah seharusnya orang berlomba-lomba mengejarnya, tidak untuk kehidupan dunia seperti kebanyakan orang. Mereka bangun dari tidurnya sampai tidur kembali, yang difikirkan, yang diusahakan, yang dikejarnya hanya dunia, yang keadaannya seperti ini. Setelah hidup dia akan meninggal, ketika sedang senang-senangnya setelahnya sedih, dan ketika sedang bahagia setelahnya sengsara, setelah muda ada masa tua, setelah sehat dia akan sakit, dan penuh dengan penderitaan, ya. Maka sungguh rugi mereka yang waktu-waktunya, hari-harinya, siang dan malam hanya untuk mengejar kesenangan yang seperti ini keadaannya, yang dia pun akan meninggalkannya. Sampai-sampai tidak sempat yang namanya beribadah kepada Allah, sampai-sampai tidak sempat menjalankan sholat yang 5 waktu, sampai-sampai tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk di bulan Ramadan ini, sampai-sampai meninggalkan puasa Ramadan. Ini adalah orang yang rugi, apalagi pada bulan yang penuh dengan keberkahan ini, yaitu bulan Ramadan, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ragima anfu rajul dakhala alaihi Ramadan, tsumman salaha falam yughfar lah." Sungguh rugi, celaka, binasa orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu tetapi dosa-dosanya tidak diampuni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man hurima khairuha faqad hurim." Barang siapa yang terhalang dari memperoleh keutamaan, kemuliaan, dan kebaikan dari bulan Ramadan ini, maka dia adalah orang yang malang. Siapa yang lebih malang daripada seorang masuk ke bulan yang di situ amal soleh dilipat gandakan, amalnya yang kecil akan dijadikan besar. Di situ pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan yang durhaka dibelenggu. Di situ rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan karunia-Nya melimpah ruah, tapi dia lewatkan begitu saja. Tidak dia maksimalkan, tidak dia isi siang dan malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang lebih malang daripada orang yang seperti ini? Perumpamaannya adalah seperti orang yang melewati sebuah jalan. Di jalan tersebut ada harta yang banyak, yang melimpah ruah. Dia mampu mengambilnya, dia mampu mendatanginya, dan diperbolehkan untuk mengambilnya, tapi dia tidak mau mengambilnya. Dia lewatkan begitu saja padahal dia butuh kepada harta tersebut. Maka sungguh rugi orang yang seperti ini. Maka agar kita dapat terus memaksimalkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, ada beberapa kiat, ada beberapa cara agar kita dapat memaksimalkan bulan Ramadan dan memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Di antara kiat, di antara caranya adalah yang pertama, hendaknya kita tinggalkan dosa-dosa dan maksiat kalau misalnya kita masih mengerjakannya. Karena dosa-dosa dan maksiat inilah yang menghalangi seseorang mendapatkan taufik, kemudahan, bantuan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dimudahkan beramal soleh. Dosa-dosa inilah yang menyebabkan seseorang jadi tidak semangat mengisi, memaksimalkan bulan Ramadan. Maka segera istighfar, segera taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lagi masuk bulan Ramadan kita masih saja berada di atas perbuatan dosa dan maksiat. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaknya kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa meminta kepadanya agar dimudahkan, agar dibantu, agar diberikan taufik untuk mengisi, memaksimalkan bulan Ramadan. Jangan kita mengandalkan kemampuan diri kita, merasa diri kita pasti bisa, merasa diri kita pasti mampu memaksimalkan bulan Ramadan. Karena wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Boleh jadi di awal-awal dia semangat, kemudian di pertengahan dia lemah, dia futur,
dia loyo, dia malas, dia tidak semangat, maka dia perlu bersandar kepada Allah, bahkan harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ayat yang kita baca dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, setelah kita menyebutkan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan, dilanjutkan wa iyyaka nasta'in adalah untuk memberikan faedah bahwa seseorang tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara maksimal kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah bantuannya, mintalah pertolongannya agar kita dimudahkan mengisi, memaksimalkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan minta juga kepadanya agar setelah kita mengisi, memaksimalkan bulan Ramadan, agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Karena betapa banyak mereka yang beramal, yang telah mengisi bulan Ramadan tetapi ternyata dia tidak mendapatkan pahala dari amalnya. Bisa jadi mungkin karena dia mengerjakannya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Puasa misalnya, dia menjalankannya karena riya, karena ingin mendapatkan perhatian, pujian dari manusia. Mungkin dia menjalankannya karena khawatir orang-orang akan bilang apa terhadap dirinya kalau dia nggak berpuasa, ya. Yang mendapatkan pahala dari puasa adalah mereka yang ikhlas. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melakukan puasa Ramadan karena iman, karena ridhaan Allah, karena meyakini akan kewajibannya, karena melaksanakan, inilah perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, mengharapkan pahala darinya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka perbaiki niat kita agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ibadah-ibadah yang kita lakukan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita sesuaikan dengan tuntunan, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan itu tertolak. Maka sebelum kita beramal, coba timbang amalan itu, coba periksa, lihat amalan itu sudahkah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau belum. Kalau sudah, maka berarti amal itu benar dan insya Allah akan diterima. Demikian pula yang dapat menjadikan amal kita sia-sia, tidak diterima adalah karena kita ditimpa oleh ujub, bangga dan sombong. Setelah kita beramal, kita kemudian merendahkan orang lain, menganggap diri kita luar biasa, kemudian orang lain kita anggap remeh, kita anggap hina, kita anggap tidak ada apa-apanya. Atau kita iringi setelah kita beramal saleh dengan perbuatan buruk. Ini juga sama, termasuk yang mengikis, yang dapat menghabiskan pahala kita, seperti melakukan kezaliman terhadap orang lain. Ma'asyiral muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah. Inilah di antara kiat cara agar kita dapat maksimalkan bulan Ramadan. Kita jauhi dosa-dosa dan maksiat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibantu, agar dimudahkan, diberikan taufik, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal-amal yang kita kerjakan diterima olehnya. Demikian pula hendaknya seseorang mengetahui kadar keutamaan, keagungan bulan Ramadan, agar dia tidak meremehkannya, agar dia tidak menjadikan bulan Ramadan sama seperti bulan-bulan yang lain yang di situ dia tidak mengisi, tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentangnya, "Atakum syahrul Ramadan," telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, siang dan malamnya penuh dengan keberkahan. Sehingga amal soleh yang kita kerjakan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedikit akan diberikan balasan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang banyak. Demikian pula di antara keagungan bulan Ramadan yang tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuftahu fihi abwabus sama." Pada bulan Ramadan pintu langit, pintu surga dibuka. Pintu surga menunjukkan peluang dan kesempatan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan sangatlah besar. Ya, sangatlah mungkin sekali untuk kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlagu fihi babul jahim, dan pintu neraka ditutup, menunjukkan bahwa peluang dan kesempatan untuk masuk ke dalam neraka ketika ini, di bulan ini sangatlah kecil. Bagaimana tidak? Wa tughallu fihi maradatus syayatin, bukankah setan-setan durhaka yang biasa mendorong, yang biasa membisikkan kita untuk berbuat maksiat ketika ini dibelenggu. Di samping pintu neraka juga ditutup
Demikian pula energi kita untuk melakukan perbuatan juga lemah ketika ini kita sedang merasakan lapar, ketika ini kita sedang merasakan haus, sehingga energi kekuatan untuk melakukan perbuatan, apalagi perbuatan maksiat, sangatlah yakni kecil ketika ini. Ya, maka menunjukkan bahwa kesempatan atau peluang untuk masuk ke dalam neraka pada bulan ini sangatlah kecil, sedangkan peluang dan kesempatan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Di samping itu juga di bulan Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lillah, demi Allah, fihi laila khairum min alfi syahr. Di bulan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang terhalang dari memperoleh malam Lailatul Qadar, maka dia adalah orang yang malang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat rahimakumullah. Di bulan ini juga ada malam, ada suatu malam yang kata Allah Subhanahu wa taala khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Yakni beribadah bertepatan pada malam tersebut lebih baik, bahkan mengungguli ibadah yang dilakukan oleh seseorang selama 1000 bulan, 80 tahun lebih, ya. Maka siapa yang terhalang tidak memperoleh malam Lailatul Qadar, maka dia adalah orang yang sangat malang sekali, ya. Dengan malam Lailatul Qadar, kita tahu bahwa usia kita, usia umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur akhir zaman, orang-orang akhir zaman tidaklah seperti umur orang-orang terdahulu yang mereka hidupnya panjang-panjang usianya, ada yang ratusan, bahkan ada yang ribuan. Nabi Nuh alaihi salam saja, beliau hidup di bumi ini saja lebih dari 1000 tahun. Ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan, walaqad arsalna nuhan ila qaumih. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh ke kaumnya, falabitha fihim, beliau tinggal mendakwahi kaumnya, falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Beliau tinggal di bumi, yakni mendakwahi kaumnya, mengajak manusia kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala selama 1000 kurang 50, ya 950 tahun. Orang-orang dulu usianya panjang-panjang, sehingga kalau ada orang meninggal usia 300 tahun dianggap meninggal muda, ya ketika itu. Beda kalau sekarang usianya rata-rata 60, 70 dan sedikit yang melampauinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina 60 ila 70. Umur umatku antara 60 sampai 70, wa qallama yajuzu dzalik, dan sedikit yang melampauinya. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala kasih malam Lailatul Qadar, seakan-akan kita diberikan usia yang panjang, yang pada usia tersebut kita isi, kita manfaatkan dengan beramal saleh. Maka sungguh rugi dan rugilah yang masuk ke bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan keutamaan, tidak mendapatkan kebaikan dari bulan Ramadan, apalagi tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Demikian pula ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah, agar kita tidak menyia-nyiakan bulan Ramadan, hendaknya kita terus ingat yakni amalan-amalan yang disyariatkan pada bulan ini. Seperti seluruh amal saleh disyariatkan, ya, terutama sekali adalah kita manfaatkan siangnya dengan berpuasa, malamnya dengan qiyam Ramadan atau salat tarawih yang keutamaannya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita mengetahui bahwa kita sering jatuh ke dalam dosa, terkadang dosa lisan, terkadang dosa mata, terkadang dosa pendengaran. Kalau itu semua tidak dihapuskan, maka akan numpuk banyak, dan cukuplah itu semua menjatuhkan, menggelincirkan kita ke jurang neraka. Maka segeralah kita hapuskan, diantaranya dengan amal-amal saleh pada bulan Ramadan ini, dengan puasanya, dengan qiyam atau salat tarawihnya. Demikian pula memperbanyak membaca Al-Quran. Usahakan kita khatam dalam bulan Ramadan, jangan sampai enggak khatam sama sekali. Kalau kita sampai enggak khatam sama sekali, kita tertinggal dengan generasi terdahulu yang mereka menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Di antara mereka ada yang menghatamkan 3 hari sekali khatam. Di antara mereka ada yang sepekan sekali khatam. Mereka berkali-kali menghatamkan Al-Quran. Kalau kita enggak sampai menghatamkan Al-Quran, kita tertinggal jauh oleh mereka.
Demikian pula agar kita dapat maksimalkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, coba hadirkan perasaan. Boleh jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita yang kita tidak berjumpa lagi dengan Ramadan di tahun berikutnya. Betapa banyak saudara-saudara kita yang ternyata Ramadan kemarin adalah Ramadan terakhirnya. Apalagi pada masa-masa pandemi, di mana banyak saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Ya, ternyata Ramadan kemarin adalah Ramadan terakhirnya dan tidak lagi berjumpa lagi dengan Ramadan di tahun ini. Maka hadirkan perasaan itu, maka insya Allah dengan ini semua, dengan melihat keutamaan bulan Ramadan sambil terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta kemudahannya, ini dapat membantu kita dapat maksimalkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia memberikan kita taufik, bantuan, pertolongan, kemudahan agar dapat maksimalkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar usaha, amal saleh, ketaatan yang telah kita kerjakan diterima olehnya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.